Halo guys, welcome back to Radiance Online Service. Senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semua lagi. Sebelum lanjut bahas firman hari ini, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, thank you Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan atas 1 tahun yang sudah berlalu. Kalau kami akan masuk di tahun yang baru, biar Tuhan yang menyertai langkah-langkah kami ke depannya. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, biar Tuhan aja yang bicara untuk kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, gak kerasa banget, kita udah masuk tahun 2026. Wow, cepet banget ya. Biasanya, awal tahun itu adalah waktu di mana kita evaluasi apa yang terjadi di tahun lalu dan planning untuk tahun yang akan datang. Kita merencanakan apa yang mau kita lakukan di tahun ini, apa goals kita, apa tujuan kita, dan buat apa sih kita set ini semua. Supaya kita semua tahu kemana arah kita akan melangkah. Supaya 1 tahun yang akan datang ini nggak cuma lewat gitu aja, tapi kita bisa maksimalkan setiap waktu yang ada dengan baik. So, let's plan well. Ada satu quote yang bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi yuk sama-sama kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk set our goals, find our purpose, and walk towards the purpose. Ngomong-ngomong tentang planning, pernah nggak sih kalian bingung harus planning apa di tahun yang baru? Apa goals yang aku harus set, kemana arah aku harus melangkah, apa yang harus aku lakukan? Atau mungkin bukan bingung, tapi mulai bertanya-tanya, emang perlu ya planning? Kan hidup aku rasanya gini-gini aja. Atau Tuhan tuh sebenarnya punya masa depan gak sih buat aku? Atau sebenarnya tujuan hidup buat aku itu apa sih? Mungkin kita lagi ngerasa di posisi yang tidak berpengharapan, bingung, takut, dan bikin kita bertanya-tanya. Tapi tenang aja guys, ternyata kita gak sendirian. Kalau kita buka di Alkitab kita, di Yesaya, ternyata bangsa Israel tuh pernah mengalami hal yang mirip dengan kita. Mereka di sini lagi ngerasa hancur, gagal, dan tidak punya tujuan. Teman-teman, feelings are real, but sometimes it's not our reality. Bangsa Israel waktu itu lagi merasa nggak berpengharapan. Mungkin mereka lagi ketakutan, mereka merasa nggak ada masa depan untuk mereka. Tapi the truth is, Tuhan yang memberikan masa depan untuk mereka. Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan bangsa Israel tentang the truth ini lewat Yesaya. Dan hari ini kita bakal belajar tentang this truth. Teman-teman, ada 3 truth about purpose. Yang pertama, kita perlu untuk find your identity. Sebelum kita cari tahu tujuan hidup kita perlu tahu dulu identitas kita. Ibaratnya nih guys, coba bayangin, tiba-tiba saya bilang ke kamu, kalau saya akan kasih kamu satu benda bentuknya persegi, dan saya bilang kamu untuk pakai benda itu, tanpa kamu lihat dulu itu benda apa. Pasti kamu bingung kan, ada banyak banget benda yang bentuknya persegi, dan fungsi dan purpose-nya beda-beda. Contohnya, buku bentuknya persegi, HP persegi juga, kotak tisu juga persegi. Terus, dari mana kita tahu itu gunanya apa dan gimana dipakainya? Tapi beda kalau misalnya saya bilang nih, saya kasih kamu HP, boleh kamu pakai. Pasti kamu tahu apa fungsi atau purpose HP dan kamu tahu apa yang mau kamu lakukan dengan HP itu. Oh, mau dipakai buat foto-foto nih, buat selfie. Atau mau dipakai untuk main game. Atau mau dipakai untuk telepon temen. So, apa kuncinya untuk kita bisa tahu fungsi atau tujuan benda persegi tadi? Yang pertama, kita harus tahu apa sih identitas benda itu. Baru kita bisa tahu apa yang jadi purpose benda itu. Sama kayak hidup kita, teman-teman. We need to know our identity before we know our purpose. Sama kayak bangsa Israel, waktu mereka lagi lost, hal pertama yang Tuhan ingetin bukan tentang tujuan mereka, bukan tentang apa yang harus mereka lakukan, tapi Tuhan ingetin mereka tentang identitas mereka. Kalau kita lihat di Yesaya 43 ayat 1, dibilang kayak gini teman-teman. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yang pertama, Tuhan ingetin mereka kalau mereka ini miliknya Tuhan. Ketika mereka merasa takut, mereka merasa tidak berpengharapan, Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka ini miliknya Tuhan, dan bahkan Tuhan bilang, aku memanggil engkau dengan namamu. The same thing juga yang Tuhan mau ingatkan buat kita semua. Teman-teman, kita ini adalah miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita bukan cuma angka di statistik aja, oh populasi Indonesia sekarang ada 286 juta jiwa dan salah satunya itu kamu. Bukan cuma itu aja teman-teman, atau bukan cuma sekedar akun di media sosial, apalagi cuma sekedar hasil dari kata orang. Tapi arti dari kita ini miliknya Tuhan adalah kita ini dikenal Tuhan, so kamu dikenal Tuhan, dihargai, dipanggil, dan dimiliki oleh Tuhan.
You are God's masterpiece, teman-teman. Waktu Tuhan menciptakan kamu, Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. So, that's the first thing we need to remember. Ingat kalau kamu ini miliknya Tuhan dan Tuhan peduli sama hidup kamu. So, artinya gimana? Artinya tujuan hidup kita, harga hidup kita, itu tuh nggak ditentukan oleh prestasi kita aja, tidak ditentukan oleh kondisi keluarga atau ekonomi kita, tapi dari identitas kita. Dan identitas kita ini adalah anak Tuhan, dan Tuhan punya tujuan yang besar untuk hidup kita. Hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Tuhan pegang kendali dalam semua season kehidupan kita. Teman-teman, Tuhan itu menyertai semua proses hidup kita. Mau lagi kondisinya enak atau nggak enak, Tuhan menyertai kita. Waktu kita lagi nyaman atau nggak nyaman, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Yesaya 43 ayat 2 bilang kayak gini. Yesaya 43 ayat 2 bilang kayak gini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Teman-teman, whatever season of life you are in, remember, Tuhan menyertai kehidupan kamu. Waktu rasanya kayak lagi jalan di api, wah rasanya lagi banyak banget masalah. Masalah satu belum beres, ada masalah lain. Atau di tengah situasi yang sulit, keluarga berantem terus, orang terdekat ada yang sakit, dan kayaknya masalah itu nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Remember, kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan nggak berjanji kalau hidup itu akan selalu mudah, selalu enak, dan selalu nyaman. Tapi Tuhan berjanji kalau Tuhan akan terus pegang kendali dan menyertai hidup kita. Dan justru, kadang-kadang di tengah situasi yang nggak enak ini, sebenarnya Tuhan lagi membentuk kita. Tekanan-tekanan yang ada akan membentuk karakter kita. Tantangan yang ada bikin kita lebih resilient, dan setiap proses yang ada itu akan membentuk kedewasaan pola pikir dan rohani kita juga. Seringkali kita mau yang instan-instan aja, yang cepat aja, tanpa lewatin setiap proses yang ada. Tapi, faktanya nggak ada sesuatu hal pun yang instan. Bahkan, mie instan aja nggak instan. Kita harus tunggu dulu 3 menit supaya mie-nya matang. So, hari ini, yuk sama-sama kita lewatin setiap proses yang ada dengan sukacita. Knowing that God never and will never leave us alone, dan anggap ini sebagai tempat latihan kita supaya kita menjadi lebih kuat. Sama kayak atlet yang lagi latihan, mungkin proses itu nggak enak, capek, bete, nggak nyaman. Tapi justru proses itu yang bikin dia jauh lebih kuat. Yang terakhir adalah kita perlu jalan ke tujuan yang dari Tuhan. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di saat bangsa Israel pikir mereka udah gak ada harapan lagi, mereka gak punya tujuan lagi, gak punya masa depan lagi, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Wow, yang tadinya gak ada jalan, jadi ada jalan. Teman-teman, there's nothing impossible for God. Gak ada hal yang mustahil untuk Tuhan. Kalau Tuhan bisa buka jalan untuk bangsa Israel, the same God can do the same thing for your life. Kalau hari ini kita lagi ngerasa, waduh nilai itu jelek banget, masa depan gue selesai deh. Atau keluarga gue hancur banget, pasti hidup gue hancur. Atau gue gak sehebat teman-teman gue harus kayak gimana. Gue gak tahu harus jadi apa. Teman-teman, ingat gak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk buka jalan untuk setiap situasi. Tuhan bilang, aku sedang membuka jalan di padang gurun. Tempat yang mustahil pun bisa jadi jalan kalau Tuhan yang bekerja. So, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang pertama, kita perlu hidup sesuai dengan identitas kita. Sadar kalau kita ini adalah anak Tuhan dan bilang ke diri kita sendiri, aku milik Tuhan dan Tuhan punya tujuan buat hidupku. Waktu kita lagi lakukan ini, kita lagi melawan setiap pikiran yang bilang kamu gak berharga, kamu gak cukup, not good enough, not smart enough. Tapi sebaliknya, waktu kita tahu identitas kita akan mengalahkan setiap insecurity dan comparison yang ada. Yang kedua, izinkan Tuhan pakai proses hidup kamu. Daripada kita bilang, Tuhan kok gini sih? Tuhan izinin ini terjadi dalam hidup aku? Kita bisa bilang, Tuhan apa sih hal yang lagi Tuhan mau ajarin buat aku? Apa hal yang lagi pengen Tuhan bentuk dalam hidup aku? Remember, proses itu bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, teman-teman, percaya kalau there's nothing impossible for God. Kamu bisa bikin prayer list, kamu bisa tulis mimpi-mimpi kamu, buat teman yang lagi kamu jangkau, buat sekolah kamu, buat keluarga kamu, pelayanan kamu, dan doakan dan serahkan itu kepada Tuhan. Percaya kalau nggak ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan.
Teman-teman, di tahun yang baru ini, yuk sama-sama kita kenalin lagi our identity in God dan belajar untuk berjalan dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. 2026 is gonna be great and I'm more than excited to see what God has in store for all of us di tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, biar hari ini Tuhan yang terus berbicara untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi di hari-harinya kami. Dan kami serahkan masa depan kami, kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat, boleh angkat tanganmu, diberkatilah kamu, biar waktu kamu ada di sekolah, kamu menjadi terang dan garam dimanapun kamu berada, kamu menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pertemananmu, dan biar sungguh ada langkah-langkah yang ditetapkan Allah untuk setiap kehidupan kamu. Thank you Tuhan, kami serahkan hari ini ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan aja, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Akan ada leaders yang bantu teman-teman dalam doa. Have a great weekend guys, God bless you, bye-bye.